Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu dimanapun kita berada. Hari ini kita akan sharing analisis pada pair Euro USD untuk pergerakan harga minggu depan. Oke, sebelumnya pergerakan harga dalam minggu ini kita coba cek ya. Kita bandingkan dengan pergerakan harga saat kita analisa pada hari Sabtu yang lalu. Coba kita lihat kembali pada hari Sabtu yang lalu, tepatnya pada video analisa yang ini. Nah, di situ kita menemukan adanya setup SNR C1. Di mana saat ketika itu terbentuk, maka potensi harga masih akan turun. Kita sudah marking pada zone ini sebagai area entry-nya, ini satu level ya, dengan area support di sini, sehingga ini dikatakan dengan SNRC1. Nah, jadi sekarang kita coba lihat pergerakan harga dalam satu minggu ini. Apakah SNRC1 yang kita marking pada Sabtu yang lalu ini memberikan respon yang bagus atau tidak? Oke, di sini ternyata ya untuk area senar C1-nya, nah ini memberikan respon yang uh, bagus di mana harga turun ya. Kenaikan dalam satu minggu ini, nah dia hanya mampu naik sampai pada zone ini, tetapi itu pun di H4-nya masih shadow candlestick, bukan body ya, sehingga harga turun. Jadi kalau kita lihat juga penurunan ini memang tidak mampu ya untuk nge-break shadow candlestick paling bawah ini. Oke, kita sudah dapat gambaran ya dari pergerakan harga satu minggu ini ya. Ya, jadi sekarang coba kita cek dulu untuk candlestick terakhir di dalam minggu ini pada time frame weekly-nya. Pada time frame weekly ini, nah ini ada rejection ya. Kalau kita lihat ini ya. Nah ini dia sampai pada zone ini teman-teman. Kenapa ini terjadi seperti ini? Nah, apakah teman-teman masih ingat di analisa hari Sabtu yang lalu saat kita marking trendline ini? Oke, jadi kalau kita lihat ya, ternyata untuk respon itu juga merupakan respon dari trendline ini, sehingga harga bergerak dalam satu minggu ini itu masih di dalam satu candlestick bearish ini, ya. Ini ada rejection. Melihat candlestick bearish ini, nah menurut saya ini masih ada potensi harga reject ke atas, retest teman-teman. Oke, itu melalui weekly-nya ya. Jadi secara globalnya ini memang masih akan potensi turun, hanya saja melihat adanya rejection ini masih ada potensi harga mencari area yang kuat nantinya untuk kembali melakukan penurunan. Untuk saat ini kalau kita cek area zone ini, nah ini tidak mampu di full body, dan itu pernah kita marking di area shadow ini ya, dia satu level dengan zone ini. Nah ini kita lihat ya, dia merespek ya, jadi banyak area yang menghalangi harga saat ini untuk turun ya. Oke, ini melalui time frame weekly-nya. Sekarang kita coba lihat pada time frame daily-nya. Ini kita refine dulu. Dia sisa shadow candlestick ini. Jadi untuk rejection ini, nah dia masih mengenai area imbalance ini ya. Jadi untuk shadow ini di dalam time frame daily ini, nah itu kita lihat masih area yang fresh. Memang di sini hanya shadow ya. Nah ini nanti kita boleh gunakan untuk posisi buy-nya ketika ada pola kenaikan atau candlestick buy, maka kita boleh gunakan area ini. Berarti dia merespon. Nah itu teman-teman. Sekarang kita coba lihat ya. Dengan menggunakan pola-pola candlestick dan SNR SND, nah ini kita perhatikan sudah mampu di break ya. Jadi tentunya ini masih
akan potensi turun teman-teman, hanya saja saat kita marking tadi ini di H4 dia jika tidak kuat sampai nge-break ini, maka ini akan naik untuk mencari area yang kuat nantinya. Yang jelas jangan sampai dia nge-break area ini. Oke. Jadi nanti kan kita masih boleh nih cek area yang bisa kita gunakan di dalam zone ini untuk posisi sell-nya. Kalau sampai penurunan dari rejection ini tidak mampu untuk nge-break shadow candlestick ini. Oke teman-teman, kita masuk ke time frame H4-nya. Nah ini seperti yang kita katakan tadi, ini sudah ada rejection ini. Nah kalau nanti harga ini naik seperti ini, oke, maka kita siap-siap untuk entry sell di area zone ini karena ini termasuk POI yang pernah kita marking di analisa hari Sabtu yang lalu. Itu di area drawback drop ini atau supply area ini. Juga area zone ini, teman-teman, resisten ini yang kita marking juga dia satu level dengan support di sini. Ya, ini juga nanti sebagai area sell kita. Oke, jadi seperti ini untuk melalui time frame H4-nya berdasarkan SNR, SND juga pola candlestick-nya. Nah, ini potensi yang pertama yang bisa kita pantau. Jika ada konfirmasi, nah ini akan turun nantinya. Oke. Jika tidak terkonfirmasi, maka dia berpotensi masuk ke zona area paling tinggi ini. Nah, next-nya kalau nanti dia mampu seperti ini, di sini, ini kan area yang masih fresh ya, jika kita lihat tadi pada daily-nya, memang sisa shadow ya. Nah, tapi kalau ada di sini pola kenaikan, ini masih bisa kita gunakan teman-teman untuk open posisi buy-nya. Sekarang kita akan lihat pada time frame H1. Kita coba gunakan mechanical market structure ya. Oke, pada time frame H1 untuk struktur terakhir, nah ini tepat banget ya kita marking di zone ini. Nah ini ternyata perubahan tren pada time frame H1-nya. Kenapa ini perubahan tren? Karena sebelumnya di sini ada break of structure sell, lalu high di atas ini di break. Jadi sebelum terjadi penurunan ini, di sini sudah ada perubahan tren ke atas. Ya, jadi ini adalah change of character di H1-nya. Nah, ini langsung di break ke bawah, tidak ada respon ya, dia hanya membuat satu sedikit, lalu terbentuk lagi change of character sell. Nah, jadi seperti ini untuk saat ini yang kita marking tadi sebagai area low ini atau shadow candlestick tadi ya. Nah, ini ternyata sebagai low valid pada time frame H1-nya. Oke, saat harga naik, nah ini kena di area yang kita pernah marking di video analisa Sabtu yang lalu ya, SNR C1. Dia masuk ke zone ini, lalu turun teman-teman. Hanya saja penurunan ini menurut saya terlalu lama ya. Dia masih banyak koreksi seperti ini, lalu turun lagi, ini lagi koreksi teman-teman. Nah, juga melihat ini sudah ada sebenarnya full body di sini ya. Jadi memang ada potensinya harga ini masih mencari area yang kuat nantinya untuk harga kembali turun ya. Jadi seperti yang kita gambar tadi pada H4. Nah, ini potensinya jika nanti tidak mampu dia ngebreak low valid ini, nah ini kita gambar lagi. Kalau tidak mampu ngebreak ini, dia naik, maka kita siap-siap di area atas ini. Berarti dia nanti akan mencari area yang kuat untuk turun kembali. Karena disimpulkan, kalau sampai terjadi kenaikan tanpa ngebreak low ini, berarti ini tidak kuat areanya. Jadi kita siap-siap pada POI di atasnya ini. Kalau terkonfirmasi, hajar posisi sell-nya teman-teman. Kalau tidak terkonfirmasi, satu lagi area di atas ini untuk posisi sell. Ya, jadi sesuaikan aja dengan pola konfirmasi yang muncul seperti ini.
Oke, lalu bagaimana jika nanti dia mampu nge-break low valid yang kita marking ini? Nah, ini nanti kita tinggal eh, cek aja apakah nanti full body. Kalau full body, ini merespek teman-teman. Artinya full body tapi dia tidak sampai ngelewatin ini. Nah, lalu harga langsung reject seperti ini, muncul pola kenaikan. Nah, kita masih bisa ini mengambil posisi buy-nya. Ya, tentunya kalau kita mengambil retest atau retracement itu tidak boleh area TP yang terlalu jauh. Ya, jadi harus benar-benar kita pahami hal ini, teman-teman. Beda cerita kalau kita mengikuti tren, kita boleh ambil TP yang jauh. Oke, teman-teman. Ini potensinya pada uh, Euro USD untuk minggu depan. Ya, jadi semoga analisa kita ini mudah dipahami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua.